Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita awali doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita baca dulu masih surat An-Nahl ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidan thumma la yu'dhan lilladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Wa idza ra'a alladhina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun. Wa idza ra'a alladhina ashraku syuraka'ahum qalu
قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون سلام وضل عنهم ما كانوا يفترun. Ada nun ya di bawah as-salam. Yauma idzinis, aslinya yauma idzin ada tanwin kemudian as-salam. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaba. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى
likulli syai'in wa hudan wa rahmah rahmatan wa bushra lil muslimin. Lil muslimin. Baik, sampai 89. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Masih ayat-ayat yang barusan kita baca ini fi taqriril ba'si wal jaza ma'an nubuwah, tentang penetapan adanya hari kebangkitan dan pembalasan itu serta penetapan nubuwah atau kenabian, ya, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pernyataan nanti kami akan membangkitkan, mengutus dari setiap umat itu seorang saksi, yaitu nabi mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma, dan ingatlah pada hari nab'atsu, kami menghadirkan. Itu diartikannya di sini menghadirkan, min kulli ummatin, dari setiap umat, syahidan, seorang saksi. Nah, di mana saksi yang dihadirkan oleh Allah adalah Rasul yang diutus kepada masing-masing umat tersebut. Summa la yu'zanu lillazina kafaru wa lahum yusta'tabun. Kemudian la yu'zan, tidak diizinkan untuk membela diri, untuk menyampaikan alasan, lillazina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, walahum yusta'tabun, dan mereka juga tidak diperbolehkan memohon ampunan. Ya, yusta'tabun, tidak diberi kesempatan untuk memohon ampunan. Nah, ini ayat yang ke-84 demikian. Ay wa yauma nab'ats, ay uzkur ya rasulana Muhammad yauma nab'ats min kulli ummatin syahidan. Ingatlah wahai Rasul kami Muhammad, pada hari ketika kami menghadirkan dari setiap umat, dari umat-umat yang ada, mulai dari umat terdahulu, syahidan, seorang saksi, wa huwa nabiyuha, yang saksi itu tidak lain adalah nabi dari umat masing-masing tadi, allazi nabba'a fiha atau nubbi'a fiha wa ursila ilaiha, di mana si nabi tersebut diutus pada kaumnya atau pada umat tadi. Nah, summa la yu'zan lillazina kafaru, kemudian tidak diizinkan bagi orang-orang kafir saat itu, bil i'tizari fa ya'tazirun. Nah, yang dimaksud tidak diizinkan adalah tidak diizinkan untuk mengemukakan alasan, al-i'tizar,
faya'tazirun, lalu mereka pun mengemukakan alasan. Nah, tidak ada. Ya. Nah, kalau di dunia kan manusia ini banyak alasan. Gitu. Kenapa tidak mau beriman pada Allah? Gitu. Ya bisa aja orang beralasan, habis Allah mah nggak kelihatan, nggak bisa dilihat, begitu. Ya silahkan. Mau beralasan seperti itu juga. Atau macam-macam. Kenapa tidak mau beribadah? Banyak alasan. Itu. Nah, makanya mulut nanti akan ditutup. Ya, nggak bisa bicara lagi di hadapan Allah karena dia yang sering banyak itu memutarbalikan fakta itu dan yang suka mengada-ada alasan itu. Jadi la yu'zan lillazina kafaru, tidak diizinkan bagi orang-orang kafir untuk mengemukakan alasan, ya. Jadi lil i'tizar. Nah, yang dimaksud syahid atau saksi itu bagaimana sih maknanya? Bahwa nabi, setiap nabi itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi itu. Saksi bagaimana? Dimana saksi dari setiap umat itu adalah nabinya. Saksi dari setiap umat itu adalah rasulnya yang diutus kepada mereka. Yakni yashhadu lahum bil imani wat tasdiq wa alaihim bil kufri wal juhudi wat takzib. Berarti kata Ibnu Abbas, ya, syahiduha nabiyuha ala annahu qad ballagha risalati rabbi. Nah, yang dimaksud nabi akan menjadi saksi bagi umatnya adalah menjadi saksi di hadapan Allah bahwa dia, nabi tersebut, telah menyampaikan risalah Rabbnya pada umatnya itu, gitu ya. Nah, dan di ayat lain di surat An-Nisa ayat 41 kalau tidak salah. Coba dicek. Wa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Betul enggak? An-Nisa ayat 41. Di mana satu saat Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran dan Nabi menyimak, mendengarkan. Ibnu Mas'ud mengatakan, bukankah Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, aku lebih suka mendengarnya dari orang lain. Maka Ibnu Mas'ud pun mulai membacakan ayat-ayat Quran dan Nabi mendengarkan, menyimak bacaannya sampai pada ayat 41 surat An-Nisa tadi. Wa kaifa idza, fa kaifa ya depannya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimanakah kiranya apabila kami nanti mendatangkan dari setiap umat itu seorang saksi. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami akan mendatangkanmu wahai Nabi sebagai saksi atas mereka. Maka sampai ayat tersebut Nabi katakan pada Ibnu Mas'ud, cukup, berhenti, sudah. Nah, lalu Nabi menundukkan kepala dan Ibnu Mas'ud memperhatikan, ternyata Rasulullah berurai air mata, menangis.
ketika mendengar ayat ini. Ada beban yang berat dirasakan oleh Rasulullah ketika nanti di akhirat beliau harus menjadi saksi di hadapan Allah atas umatnya. Dan yang pasti yang jadi beban Nabi adalah umat yang di akhir zaman ini, yang sudah jauh dari masanya beliau diutus, yang tidak pernah ketemu dengan beliau, dah itu yang banyak sudah menyimpang dari ajaran beliau. Nah ini bagaimana nanti Rasulullah akan bersaksi terhadap mereka. Jadi Rasulullah berat itu dengan ayat ini sampai beliau menangis. Kenapa? Karena sayang sama umat Nabi itu, ya. Jadi yang dipikirkannya adalah kita, umatnya. Tuh, jadi ini dia, ya. Dan la yu'zan lillazina kafaru fil i'tizar idla hujjata lahum wa la uzra. Dan tidak diizinkan bagi orang-orang kafir untuk mengemukakan alasan karena memang tidak ada hujjah bagi mereka, tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Wala yu'zan lahum faya'tazirun, di ayat lain juga ada seperti itu. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun, tidak diizinkan bagi mereka mengemukakan alasan lalu mereka pun memberikan alasan. Kalau di surat apa tuh ya? Ya, yaum balil insanu yauma idzin, apa bahasanya itu, nadhirah, ya seperti itu. Walau alqa ma'azirah, bahkan manusia pada hari itu akan menjadi saksi atas dirinya walaupun dia ingin sekali mengemukakan alasan. Maksudnya apa? Bahwa masing-masing manusia akan bersaksi pada dirinya itu bukan melalui ucapannya, tetapi anggota tubuhnya yang akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Itu walaupun dia sangat ingin mengemukakan alasan dengan lisannya, nggak bisa, dikunci mulutnya. Itu kenapa? Mulut pandai bicara, sering memutarbalikkan fakta, akhirnya dikunci itu, suka bohong terus, ya. Nah, makanya yang bicara adalah anggota badan. Nah, itu bagi masing-masing individu, ya, berarti. Nah, secara umum setiap nabi akan bersaksi bagi umatnya. Walahum yusta'tabun, dan mereka juga tidak dibolehkan memohon ampunan. La yutlabu minhum al-utba ay ar-ruju ila ma yurdillah minal ibadat. Asalnya maknanya begitu. Yusta'tabun itu tidak diminta dari mereka al-utba untuk kembali melakukan ibadah yang membuat Allah ridho, nggak bisa. Itu karena memang mereka sudah siap menghadapi hisaban amal, tidak ada gunanya saat itu. La yustardaun ay la yukallafuna an yurdu rabbahum, mereka tidak lagi diminta, dituntut untuk membuat ridho Rabbnya. Kenapa? Li'annal akhirah laisat bidari amalin wala taklif, sebab akhirat bukanlah tempat amal, tempatnya kewajiban. Wala yatrukuna ila ruju'id dunya fayatubun, dan mereka pun tidak dibiarkan, la yutrakuna ila ruju'id dunya fayatubun, tidak dibiarkan bisa kembali ke dunia dan mereka tobat supaya tidak kena sanksi, begitu. Tidak ada pengulangan, ya, tidak ada pengulangan. Itu makanya kehidupan dunia ini sangat singkat, pendek, tetapi kehidupan yang singkat inilah yang akan menentukan nasib kita pada kehidupan kedua di akhirat,
yang kekal abadi selamanya kelak. Maka jangan salah ya memilih jalan hidup itu. Jangan jauh dari petunjuk Allah Al-Quran ini. Karena kalau sudah salah jalan, baru sadar nanti di akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Itu artinya kan seperti orang kafir ini, la yusta'tabu. Mereka tidak bisa kembali untuk memperbaiki dirinya. Kesempatan itu hari ini, saat kita masih hidup di dunia. Itu. Jadi jangan sampai penyesalannya itu nanti di akhirat. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba, dan apabila orang-orang yang zalim itu telah menyaksikan azab, fala yukhaffafu anhum, maka mereka tidak mendapat keringanan, tidak diringankan. Ya, tidak ada istilahnya kalau di dunia apa? Kalau di penjara itu ada dapat apa namanya? Remisi, ya. Oh, ini udah berkelakuan baik nih. Nah, kemudian dikurangi masa tahanannya. Namanya di akhirat mah nggak ada begitu, ya. Dibaik-baikin jabaniahnya begitu ya, penjaga nerakanya. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Karena penjaga neraka tidak ada dari kalangan manusia yang bisa dilobi-lobi, gitu. Ya, semua penjaga neraka itu malah ikan. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, tuh di surat apa itu, Al-Muddatsir, ya. Tidaklah kami jadikan penjaga neraka kecuali malaikat. Itu sebab kalau penjaga neraka ada dari kalangan manusia, nanti kalau ternyata yang dimasukkan di situ ada ponakannya, ada kerabatnya begitu, oh nanti jadi belas kasihan gitu. Dan sini yang dangkal aja gitu, berarti nggak bisa. Makanya nggak ada penjaga neraka itu manusia atau jin, malaikat semua. Jadi tidak mendapatkan keringanan, la yukhaffaf walahum yunzarun, dan tidak pula diberi penangguhan oleh Allah. Ya, tidak diringankan dan tidak ditangguhkan. Jadi apabila orang-orang zalim, nah zalim yang dimaksud di sini adalah asyraku wa kafaru, yaitu mereka yang melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, dan kafir pada Allah, kufur, ingkar kepada Allah. Artinya bukan orang beriman, ya, bukan orang beriman ini. Kalau orang beriman yang dapat azab kira-kira dapat keringanan enggak? Hah? Maunya ya itulah yang namanya syafaat itu. Ya, salah satu bentuk syafaat itu adalah salah satunya mereka yang berdasarkan amalnya harusnya masuk neraka, tetapi kemudian karena sebab syafaat tidak dimasukkan ke neraka, atau bahkan yang sudah dimasukkan ke neraka dengan syafaatnya Nabi lalu mereka dikeluarkan. Dan bukan hanya Nabi yang bisa memberi syafaat itu, termasuk orang-orang soleh, ya. Gitu. Jadi allazi yastahiqunahu bisyirkihim,
di mana azab ini adalah azab yang memang mereka berhak mendapatkannya karena kesyirikan mereka. Itu sebabnya, bukan Allah zalim. Ya, bukan Allah zalim. Karena di dunia Allah sudah berikan kita akal, pendengaran, penglihatan, diturunkan Rasul, diturunkan kitab suci sebagai pedomannya. Silahkan baca, pelajari. Ini petunjuk dari Allah. Nih jalan hidupnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Nanti ujungnya mereka ada di surga. Ini jalannya orang-orang kafir, nanti di akhirat mereka adanya di neraka. Ya nggak mau mereka menggunakan akalnya, nggak percaya bahkan dengan Quran. Dianggap dongeng masa lalu, dongeng umat-umat terdahulu. Apaan itu? Tidak? Ya, berarti ya bukan salah Allah. Allah sudah memberikan petunjuknya kok. Kasih akal suruh mikir, kasih mata suruh lihat, suruh dengar itu. Semua nasihat itu. Nah, makanya mereka berhak mendapatkan azab tersebut. Penyebabnya adalah ya perbuatan mereka sendiri, kezalimannya itu syirik. Nah, maka tidak akan dapat keringanan. Walahum yunzarun ay la yuhmiluhum la yumhaluna wa la yuakharuna liyatubu iz la taubata hunalika. Yang dimaksud la yunzarun yakni ditangguhkan itu bahwa mereka tidak akan ditangguhkan dari hukuman atau azab agar mereka bisa tobat dulu, sebab nanti di akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan untuk tobat di sana. Kalau nanti di akhirat masih bisa tobat, nah mungkin orang kafir semuanya tobat tuh. Ya, tobat semuanya. Saat itu mereka sadar begitu. Maka tidak mungkin diberi kesempatan untuk tobat. Itu karena bukan lagi waktunya. Jadi kapan dong tobatnya yang masih ada harapan diterima? Ya di dunia. Selama matahari belum terbit dari barat, selama ruh belum sampai di tenggorokan, di kerongkongan tuh. Itu batasnya. Ya. Jadi selama matahari masih terbit dari timur, Allah masih akan menerima tobat siapapun sebesar apapun dosanya, termasuk orang kafir. Tobatnya orang kafir ya jadi muslim. Tuh. Dan yang kedua, batas waktunya adalah ketika ruh setiap orang sudah tinggal di kerongkongannya, tinggal di sini. Yang disebut di surat itu mah apa? Taroki ya. Taroki itu tulang di atas dada. Nah ini tinggal di situ ruhnya. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum. No, kita lihat nih ya. Lanjutannya, lihat ayatnya. Wa idza ra'al ladzina asyraku, dan apabila orang-orang yang berbuat syirik mereka melihat syuraka'ahum, sekutu-sekutu mereka. Nah, yang dimaksud sekutu mereka adalah yaitu berhala-berhala, ya, asnamahum wa ausanahum allati abaduha fid dunya. Berhala-berhala yang mereka sembah waktu di dunia. Itulah yang dimaksud syuraka'ahum, itu sekutu-sekutu mereka.
Apa kata mereka? Qalu, maka orang-orang musyrik itu berkata, Rabbana haula'i syurakauna allazina kunna nad'u min dunik. Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dulu kami sembah selain Engkau. Lalu kata mereka begitu ya, haula'i syurakauna allazina kunna nad'u min dunik. Kata siapa ini? Kata orang-orang musyrik ya. Na'buduhum wa nattakhizuhum alihah. Kami sembah mereka, kami jadikan mereka sebagai ilah. Itu sesembahan. Min dunika, selainmu, dan kami taati mereka. Itu wala'allahum qalu zalika tama'an fi tauzi'il azabi bainahum. Kenapa mereka ngomong seperti itu? Boleh jadi katanya dalam tafsirnya nih, mereka mengatakan itu karena berharap ada pembagian azab di antara mereka. Jangan ditumpukkan pada kami semua dong azabnya ya Allah. Nih sekutu-sekutu kami kan mereka yang kami sembah tuh, azab juga dong gitu. Ya, nah, itu katanya seperti itu ya. Tama'an fi tauzi'il azabi bainahum. Abu Muslim Al-Asfahani mengatakan, maksudul musyrikina bihadzal qawli itu halataz zanbi ala tilkal asnam ta'allulan bizalik wastirwahan ma'a kaunihim ya'lamuna annal azaba waqi'un bihim la mahala. Kalau menurut Abu Muslim katanya tujuan orang-orang musyrik mengatakan hal tersebut adalah supaya mereka ini berhelah gitu. Berhelah itu apa? Ya beralasan gitu ya. Dengan mengemukakan bahwa mereka inilah berhala-berhala tuh yang kami sembah itu yang berhak mendapatkan azab mah gitu. Jadi nggak mau disalahkan ya, nggak mau disalahkan, padahal mereka yang melakukan itu dan azab itu ya mereka yang berhak merasakannya, bukan yang lain. Lalu fa'alqau ilaihimul qaul. Lalu sekutu-sekutu mereka ini juga melontarkan ucapan kepada mereka. Berhala-berhalanya itu juga bicara. Nah, termasuk ya. Jangan dikira bahwa berarti manusia yang lain yang tidak menyembah berhala mah enggak, sama. Karena yang dimaksud sekutu di sini bukan hanya patung berhala yang disembah, termasuk setan yang biasa diikuti dalam hidupnya. Kalau orang yang selalu mentaati setan, ya sama saja seperti dia menjadikan setan itulah Tuhannya. Gitu? Iya. Nanti manusia itu akan menyalahkan setan tuh. Dia ya Allah gara-garanya gitu ya, sama seperti ini, itu menyalahkan sekutu. Dan ternyata kata sekutunya tuh, kata berhalanya bagaimana? Innakum lakazibun, sesungguhnya kalian itu benar-benar para pendusta ya, kalian itu para pendusta itu. Kata berhala-berhala itu ay alqa ulaika syuraka tuh minal asnam wal ausan wasyayatin wa nahwuhum ilal musyrikin wal kufar.
bahwa sekutu-sekutu baik itu dari berhala, patung-patung, setan dan yang sebangsanya, mereka menyampaikan ucapan pada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, innakum lakazibun, kalian itu benar-benar pendusta, fima taz'amuna min ihalatiz zanbi alaina alladzi huwa maqsudukum min hadzal qaul. Jadi kalian itu pendusta tuh dalam hal mengalihkan azab pada kami. Kalian sendiri kan. Berarti kalaupun itu berhala berupa batu yang dulu mereka bikin dari patung-patung, mereka bikin lalu disembah-sembah, nanti berhala-berhala itu akan dibuat bisa bicara oleh Allah. Ya sama halnya seperti neraka pun berbicara kan. Di surat Qaf itu hal mim mazid, masih adakah tambahan lagi gitu nerakanya itu. Jadi segala sesuatu nanti di hadapan Allah akan bicara. Nah, termasuk tadi anggota tubuh kita ya. Jadi kata mereka bohong itu ya. Aufit, atau mereka katakan wa ma da'aunakum ila ibadatina bal abadtum ahwa'akum. Kami tidak pernah mengajak kalian untuk menyembah kami, bahkan kalian itu mengikuti hawa nafsu kalian. Yang kalian sembah itu adalah hawa nafsu kalian itu. Menganggap berhala yang mereka buat sendiri lalu dianggap Tuhan. Ya hawa nafsu aja, ngarang-ngarang begitu. Ya seperti orang-orang Yahudi Bani Israel yang menginginkan punya Tuhan dari berhala saat mereka melewati sekelompok orang yang menyembah-nyembah berhala. Buatkan kami Tuhan dong Musa seperti mereka gitu. Berikan hawa nafsu mereka menginginkan begitu tuh. Dan akhirnya terkabul keinginannya ketika Nabi Musa pergi meninggalkan Bani Israel ini untuk menerima kitab Taurat. Nah, dengan munculnya sosok Samiri yang membuat patung anak sapi disembah-sembah tuh. Jadi innakum lakazibun. Baik, kemudian wa alqau ilallahi yawma idzinis salam. Wa alqau, dan mereka pada hari itu menyatakan tunduk kepada Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Ya, lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Alqau ilallahi yawma idzinis salam, ay alqal musyrikuna yawmal qiyamah al istislam wal inqiyad li'azabillahi wal khudu li'izzati. Jadi pada hari kiamat nanti orang-orang musyrik akan menunjukkan ketundukan kepada Allah. Itu mereka tunduk, yaitu maksudnya tunduk pada keputusan azab bagi mereka, nggak bisa menolaknya. Kemudian, nah akan tetapi, kalaupun yang dimaksud di sini adalah
mereka pada hari itu tunduk patuh kepada Allah dalam pengertian sebagai hamba Allah, menunjukkan penghambaan, maka al-inqiyadu fi hadzal yaum la yanfa'uhum liinqita'it taklifi fihi. Maka ketundukan orang-orang kafir di hari itu tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepada mereka. Kenapa? Karena sudah terputusnya taklif, tuntutan kewajiban. Karena waktunya ketundukan itu mestinya di dunia. Tuh, di dunia harusnya. Dan di surat Al-Qalam digambarkan pada saat Allah menyeru semua manusia, semua makhluknya untuk bersujud kepadanya. Nah, maka orang-orang yang kafir, yang munafik pun mereka berusaha ingin sujud kan, tetapi mereka tidak bisa. Wala yastati'un, itu mereka nggak bisa. Padahal maunya mereka juga ikut sujud begitu, supaya tampak di hadapan Allah kalau mereka juga adalah hamba Allah yang taat. Tapi nggak bisa, karena tulang punggungnya dijadikan satu, tidak ada ruas-ruasnya. Susah, mau bagaimana coba bungkuk badannya kalau tulang punggungnya satu begitu. Tuh. Jadi pengen gitu sebetulnya mereka itu. Dan seruan Allah untuk bersujud saat itu bukanlah taklif, tetapi hanya sebagai ujian dan ingin menunjukkan begitu, supaya merasakan penyesalan di hati orang-orang kafir itu. Jadi apa, wadalla anhum ma kanu yaftarun, itu aydha'a wa batala wa zala ma iftarau min anna Allah subhanahu wa ta'ala, min anna lillahi subhanahu wa ta'ala syuraka. Yang dimaksud lenyap itu adalah apa yang selama ini waktu di dunia mereka buat-buat, keyakinan yang mereka buat-buat, yaitu bahwa Allah memiliki sekutu. Kan itu, Allah punya anak, Allah punya istri, itu Allah punya sekutu. Dan mereka mengklaim bahwa sekutu-sekutu itulah yang akan memberi syafaat mereka nanti di dunia, di akhirat, maaf. Karena ketika mereka dilarang untuk menyembah berhala, mereka kan mengatakan, katanya la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka semakin mendekatkan kami pada Allah. Ini mah cuma sarana aja, wasilah biar kami lebih dekat lagi dengan Allah. Tuh kata orang-orang musyrik tuh, kami nggak nyembah berhala, enggak, nyembah Allah. Itu kan ngakunya begitu berarti. Ya. Sebab Lata, Uzza, Manat, Hubal itu seperti yang sudah pernah dijelaskan, itu adalah nama nenek moyang mereka yang termasuk orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh. Jadi mereka berharap nih dapat syafaat nanti di akhirat dengan memuliakan, mengagung-agungkan dalam wujud berhala itu. Begitu. Allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaba. Orang-orang yang kufur dan menghalangi manusia lain dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan. Itu azaban fauqal azab bima kanu yufsidun, karena mereka selalu berbuat kerusakan. Nah, yaitu menyesatkan manusia, kerusakannya. Jadi yang berbuat syirik, yang kufur kepada Allah,
dapat azab. Yang mengajak-ngajak dan mendorong manusia berbuat syirik dan kufur kepada Allah ditambah azabnya. Oh, gitu. Ya wajar, karena dia berarti kan pelopornya itu yang membuat manusia, menjadi sebab manusia itu tidak mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang yang kafir dalam dirinya, dia sendiri kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka juga menghalangi yang lain dari jalan Allah, dari jalan yang benar, dari jalan Islam. Itu menghalang-halangi orang lain untuk beriman, begitu. Ya, zidnahum azaban, maka kami akan tambahkan kepada mereka azab di atas azab. Kenapa? Karena adanya idlal, menyesatkan orang lain, ya. Ya, kan kata Nabi itu, kalau mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala sama seperti pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Nah, kebalikannya sama. Siapa orang yang mengajak pada perbuatan dosa, dia juga dapat dosanya. Begitu, ya. Dia yang ngajak, dia yang menjadi sebab. Nah, makanya hati-hati, itu jangan jadi pelopor dalam urusan maksiat, ya. Makanya setiap kali ada yang membunuh, dosanya itu juga tetap disampaikan kepada Qabil, anaknya Nabi Adam, sebagai pelaku pembunuhan pertama di dunia. Gitu. Karena dianggap dia yang memberi contoh, gitu. Berat sekali, ya. Aduh. Jadi awas, Pak, hati-hati di masyarakat kita, jangan jadi pelopor dalam urusan yang buruk, ya. Kitanya udah dikubur terus ngalir tuh dosanya, berarti waduh, ngeri. Jadi ditambah berarti, ya. Ditambahnya bagaimana katanya nih? Al makna zidna al qadata azaban fauqa azabi atba'ihim. Jadi bentuk siksaannya itu lebih dari siksa para pengikutnya. Nah, wakila anna hadhihi ziyadah ya ikhrajuhum min harrinal ila bardiz zamharir. Ada yang mengatakan bahwa penambahan azab bagi mereka ini dalam bentuk dikeluarkan dari neraka yang panas lalu dimasukkan ke neraka yang sangat dingin. Bukan adem, tapi sangat dingin, sehingga saking dinginnya bisa membakar. Gimana? Karena yang dimasukkan ke situ kulit badannya itu terkelupas. Namanya zamharir. Jadi neraka itu yang ada sangat panas, sangat dingin. Oh, yang sejuk tidak ada. Kalau ada yang sejuk, ngumpul di situ nanti semua, ya. Gitu. Nggak ada. Yang ada sangat panas, sangat dingin. Itu namanya zamharir. Zamharir. Ibnu Mas'ud bahkan punya pendapat begini, ditambahkan siksaan mereka itu katanya yaitu dalam wujud apa? Kalajengking katanya, yang punya taring kalajengkingnya itu, taringnya itu seperti pohon korma panjangnya, taringnya itu. Waduh, yang akan berarti menyengat mereka di dalam jahanam itu. Jadi serangga-serangga yang akan disiapkan oleh Allah berarti gitu, ya, tapi dalam ukuran besar nanti di akhirat itu.
Ada lagi keterangan yang lain dari Ibnu Abbas bahwa khamsatu anharin min nar. Ada 5 sungai dari neraka yang disiapkan Allah. Mereka akan disiksa sebahagiannya ada yang di malam hari, sebahagiannya ada yang di siang hari. Wallahu alam lah ya, dalam prakteknya kenyataannya seperti apa, ditambahkan azabnya itu, tapi yang pasti berarti sebagai pelopor perbuatan syirik dan kekufuran, maka mereka itu akan mendapatkan siksa lebih berat daripada pelaku syirik dan kekafirannya. Itu intinya mah. Karena tidak ada yang bisa memastikan seperti apa tambahannya mah. Kan ini perkara gaib. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tidak bisa diteliti. Itu karena kejadiannya kan juga nanti, itu di akhirat. Kenapa? Karena mereka berbuat kerusakan. Tuh, jadi yang menyebabkan orang lain menjadi kufur, menjadi sesat, itu dianggap sebagai perusak berarti. Ya. Jadi berbuat kerusakan itu bukan hanya merusak alam, termasuk juga yang merusak manusia, menjadi rusak moralnya, menjadi rusak keyakinannya. Itu lebih berat daripada merusak alam. Yang merusak moralnya sehingga orang tidak lagi merasa takut untuk korupsi karena berjamaah korupsinya. Tuh, rame-rame, ya udah, penjara juga nggak apa-apa, rame-rame. Ya, di dunia bisa begitu kan? Aduh. Nah, berarti itu kalau ada memang pemimpinnya yang begitu, yang menjadikan sebab anak buahnya leluasa itu melakukan itu, wah, paling berat nanti itu berarti siksanya ya. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan. Wa yauma, dan ingatlah pada hari ketika kami menghadirkan seorang saksi, yaitu Rasul, itu min anfusihim, kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Waji'na bika syahidan ala haula, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana, kami juga menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin, juga sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Maka artinya dengan demikian tidak ada lagi kesempatan manusia untuk memberikan alasan kenapa mereka tidak mau beriman. Rasulnya sudah ada, diutus, petunjuknya ada, Al-Quran, contoh pelaksanaan Qurannya Rasul ada, kelihatan, itu catatannya ada dalam bentuk buku-buku hadis. Kenapa tidak mau? Nggak ada alasan kita, kecuali kalau kita hidupnya di planet yang berbeda, informasi tentang adanya Rasul tidak sampai, ya, misalnya, nggak nyampe ke sana, nah itu di luar taklif, nggak akan dituntut. Setiap orang yang sampai padanya informasi tentang utusan Allah yang terakhir yang namanya Muhammad, tentang Quran, wajib beriman padanya. Ya, wajib beriman. Apalagi zaman sekarang mah ya, informasi sudah mudah sekali didapat. Maka untuk saat ini dalam kondisi seperti sekarang tidak ada yang namanya orang bodoh yang dimaafkan. Kenapa? Ya kalau ada orang merasa dirinya bodoh, nggak ngerti agama, itu salah dia, karena dia nggak mau belajar, gitu. Kenapa? Sarana segala macam ada kok. Ya,
Majelis taklim di mana-mana ada kok. Dianya aja nggak mau. Gitu. Jadi nggak ada orang bodoh yang dimaafkan hari ini. Gitu. Karena segala fasilitas untuk mendapatkan ilmu itu sangat mudah. Ya. Oke, jadi apa kesimpulannya dari sampai 89 ini? Pertama, menetapkan akidah adanya hari kebangkitan di akhirat dengan menunjukkan begitu banyak hal yang terjadi di hari itu. Ya, termasuk tadi adanya bantahan dari berhala-berhala yang mereka sembah. 2, setan dan berhala-berhala yang dijadikan sekutu bagi Allah oleh orang-orang yang mempersekutukannya dalam penyembahan terhadap Allah akan berlepas diri dari mereka yang mempersekutukannya dan mendustakan mereka. Berlepas diri itu artinya nggak mau tanggung jawab, gitu kan? Sama setan juga begitu. Ketika disalahkan oleh manusia, ya Allah, gara-gara setan saya tuh melakukan itu dosa. Ya kata setan, lah kenapa mau, kan semua cuma ngajak doang, kira-kira begitu ya. Ya nggak mau disalahkan itu nanti. Ya. Nah, makanya jangan tertipu sama setan, Mbak ya. Dia tuh musuh yang nyata, jangan jadi sahabat. 3, tambahan azab bagi orang yang mengajak manusia lainnya untuk berbuat syirik dan kufur kepada Allah serta mendorong mereka untuk melakukan itu. Ada tambahan azab untuk mereka karena dianggap ya mengajak gitu. Pelopor berarti kan jadilah kita pelopor dalam kebaikan, jangan sebaliknya. Kalau kita yang menjadi contoh dalam kebaikan, wah itu ngalir pahalanya ya, walaupun kita sudah nggak ada. 4, tidak ada alasan yang dapat diterima dari seorang pun setelah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi orang-orang muslim. Jadi kalau ingin tahu kabar gembira buat orang yang beriman, bacalah Al-Quran, ya, baca, pahami isinya, baru kita akan menemukan itu petunjuk Quran itu, baru kita akan menemukan kabar gembiranya saat Allah memberikan gambaran keadaan orang-orang beriman di sorga, misalnya begitu, seperti apa mereka di sorga. Itu kan kabar gembira buat kita. Nah, jadi ada 4 kesimpulannya. Sampai di situ ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Iya. Iya. Ya, ada manusia yang ditempatkan di a'raf, tempat yang tinggi, tidak ke surga, tidak ke neraka. Tapi dari situ mereka bisa melihat orang-orang yang disiksa dalam neraka, juga bisa melihat mereka yang diberikan nikmat di surga. Dengan begitu pun sudah tersiksa sebetulnya. Pengen sekali ke surga tapi nggak bisa, dan takut masuk neraka. Siapa mereka? Kan itu pertanyaannya satu ya. Siapakah mereka? Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang antara kebaikan dan keburukannya seimbang.
Berarti setelah ditimbang dong, dan setelah hisab itu ketahuannya. Ya. Itu makanya jangan alasan bahwa harus seimbang dunia akhirat, tetapi dalam prakteknya itu seimbang antara ibadah dan maksiat. Itu berjamaah rajin, nah, ikutan maksiat juga iya gitu. Hati-hati ya. Kalaupun misalnya kebaikannya tetap ada, ya kalau sampai nanti 50-50 tuh seimbang, ya bisa termasuk kelompok yang tadi. Gimana itu ya. Nah, ya udah, kita mau fokus kalau mau jadi orang baik sekalian gitu. Jangan kayak bunglon ya, lagi di masjid kayak terlihat paling soleh begitu, kerudungnya paling lebar gitu misalnya ya. Begitu keluar masjid ya ngikutin temen-temennya, bajunya ketat ikut ketat. Ya kenapa? Kan mau senam. Nah ya, menyesuaikan tuh berarti ya, menyesuaikan ya kan, nggak bisa begitu ya. Kalau jadi muslimah ya sudah, identitas muslimnya tuh dibawa kemana-mana gitu. Seperti apa pakaian muslim ya itulah dia, mau dimanapun adanya ya begitu. Jangan berubah-berubah ya, sesuai keadaan. Apa acaranya? Kajian, oh pakai kerudung. Apa acaranya? Acara RT, enggak loh, dilepas kerudungnya. Ya kan enggak begitu ya. Ya identitas muslim tuh mana? Ya dimanapun dia berada ya seperti itu. Terus kemana akhirnya mereka? Nah kalau dibaca secara lengkap itu di surat Al-A'raf, akhirnya mereka tetap masuk surga. Karena apa? Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan syafaat Nabi itu, ya, jadi tetap ke surga akhirnya. Jadi nggak apa-apa di situ. Enggak mau ya. Nah, iya kalau dapat syafaatnya, kalau enggak ya. Ya pengennya langsung surga lah ya. Insya Allah, asal istiqomah aja. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua dikasih istiqomah ya. Terap sabar untuk istiqomah. Oke, wallahu alam bisawab. Seperti itu ya Bu ya. Baik, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.